Al-Fatihah. Satu Fatihah lagi untuk Pak Khalid ya, teman kita, saudara kita yang sudah beberapa pekan beliau sakit tidak bisa ngaji ya. Semoga segera Allah sembuhkan. Juga Fatihah untuk semua orang tua kita, saudara kita. Juga untuk semua cita-cita baik kita semua. Al-Fatihah. Ini masih berhubungan dengan hikmah yang kemarin, meskipun dalam hikam yang tematik, dalam Misbahuz Zulam, ini sudah bab yang berbeda ya. Namun di hikmah, di syarah seperti syarah wa tahlil, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, maupun di syarah yang lain seperti Imam Asy-Syarnubi, maupun yang dibaca Ustadz Yani tadi, Syekh Baros ya, masih berhubungan. Yakni tentang faqih pada pertemuan yang lalu, kemudian adab ya, atau pekerti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah ala kulil bidayat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, salatu wassalamu ala habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujimin nayyirat amma ba'd. Wa yassir li amri rahmatan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala al-mu'allif Imam Tajuddin Ahmad. Bidina dunya wal akhirah. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan walakin iza arada ayyusilaka ayyuwassilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'ataka bina'tihi fawassoluka, kalau di Syekh Nawawi Banten fawassolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Mula-mula saya ucapkan terima kasih kepada semua yang membaca syarah-syarah sebelumnya. Lau annaka, seandainya terdapat satu keyakinan, meskipun makna itu tambahan ya, tapi penjelasannya ada. Annaka, bahwasanya dirimu la tasilu, ialah tidak akan wusul ilaihi, menuju hadratillah, menuju Allah, kecuali dengan prasyarat ba'da fana'i masawika, setelah lenyapnya keburukan-keburukanmu, wa mahwi da'awika, dan hilangnya atau terhapusnya klaim-klaim sepihakmu atau klaim-klaim subjektifmu. Di salah satu syarah makna da'awika ini syirik ya. Lam tasil, maka tidak akan sampai engkau ilaihi, menuju Allah, abadan, selama-lamanya. Jadi boleh dibaca begini. Lam tasil ilallahi abadan, kamu tidak akan sampai kepada Allah selama-lamanya. Apabila engkau masih beranggapan bahwa wusulmu kepada Allah itu gara-gara lenyapnya, hilangnya keburukan, dan terhapusnya, lenyapnya, hilangnya klaim-klaim subjektif atau klaim sepihak tadi itu ya. Namun demikian, idza arada, bila menghendaki Allah ayyuwassolaka, untuk membuatmu wusul, menjadikanmu wusul ilaihi, kepadanya, maka Allah ghatta, Allah akan menutupi wasfaka biwasfihi, sifat-sifat burukmu atau kemakhlukanmu, biwasfihi, dengan sifatnya. Wa na'tihi juga sama, sifat, boleh juga diartikan perilaku ya, bina'tihi, dengan sifatnya atau atribut-atributnya. Fawasluka ai fawassolaka, boleh dibaca fawassolaka tadi dalam Misbahuz Zulam ya. Kalau fawasluka, maka adapun wusulmu itu ilahi, kepada Allah, adalah bima minhu, oleh karena atau disebabkan, bima, karena anugerah Allah, bima, karena anugerah minhu, darinya, ilaika, kepadamu,
bukanlah bima minka ilaihi, bukan karena usahamu sendiri berupa ibadah, amal, persembahan-persembahanmu ilaika kepada Allah. Kalau dibaca fawassolaka tadi seperti dalam Misbahul Dzulam, maka fawassolaka, maka Allah menjadikan wusul kepadamu ilaihi, untuk menuju Allah tadi. Dengan apa? Ya dengan anugerahnya, bukan karena usahamu sendiri. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika ay uyubi nafsika, aib-aib dirimu. Sebahagian wa minha, ialah sebahagian dari uyubun nafas, aib kita adalah syahwatul wusul ilaih, syahwat untuk usul kepadanya, berambisi untuk usul kepada Allah, seolah-olah usul itu oleh karena upaya kita sendiri. Wa mahwi da'awika, karena klaim ya, karena kita yang mampu, maka adalah logis kalau ada yang memaknai syirik gitu ya, karena mempersamakan dirinya dengan kuasa Allah, seolah-olah dia punya kuasa juga. Ai nisbatu ma la tastahiquhu ilaika, atau menisbatkan, menyandarkan ma la tastahiquhu. Oh ya, mulai minggu depan Falah sudah membaca Imam Ibnu Ajibah ya. Ai nisbatu ma la tastahiquhu ilaika, menisbatkan segala apa la tastahiquhu ilaika, yang bukan atau yang tidak menjadi hakmu, atau yang memang bukan hakmu. Seperti apa itu? Kal quwwati wal izzati wal ghina wal qudrati, seperti kekuatan, keperkasaan, kemuliaan ya izzah, atau ghina kekayaan, wal qudrah dan kuasa. Kuat, mulia, kaya, kuasa, padahal itu bukan punya kita. Punya kita apa? Ya bukan itu. Lawan katanya kuat apa? Ya sudah, itu punya kita itu. Kemudian kal quwwati wal izzati wa fana'u dzalika wa mahwuhu, atau wa mahwu dzalika. Nisbatu ma la tastahiquhu, kemudian wa fana'u dzalika wa mahwuhu, menisbatkan segala apa yang tidak menjadi hakmu, juga menghilangkan atau lenyapnya hal itu semua tadi yang sudah disebutkan ya, masawi da'awa wa mahwihi, dan hilangnya da'awi tadi itu, segala bentuk klaim pendakwaan, birriyadati, dengan riyadat, wal mujahadati, dan mujahadah, upaya-upaya keras, seolah-olah itu bisa hilang dengan riyadah, mujahadah. Padahal itu sesuatu yang embedded, inherent, ada dalam diri kita. Kalau kita dikatakan kuat membangun, pasti butuh batu dan seterusnya, koral, semen, dan lain-lain. Atau Ustadz Yani buru-buru hendak membangun rumah tangga, sekurang-kurangnya ada rumah dan tangga di situ. Tapi Allah tidak ada yang nyumbang. Kita tidak pernah, alam ini tidak pernah berhutang budi pada kita. Ya Allah ciptakan begitu saja. Malah kita ini bahagian dari alam, bahagian dari makhluknya. Dan Dia pula Subhanahu wa ta'ala yang menanggung, yang menjamin hidup kita semua, tanpa ada yang nyumbang. Jadi kalau kita merasa bisa menyumbang, menolong ya, atau merasa kuwah, izzah, ghina, dan qudrah tadi itu adalah silahkan dipikir sendiri. La ta'taqidu annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i dzalika. Tidak meyakini engkau ya, siapa kamu, annaka, bahasanya dirimu, la tasilu, tidak akan sampai ilaihi, menuju Allah, kecuali ba'da fana'i dzalika, setelah melenyapkan itu semua, segala bentuk pendakwaan, keburukan, biriyadatika, karena atau semata-mata karena riyadahmu, latihan-latihan fisik dan maupun olah jiwamu, wa mujahadatika, dan riyadahmu dan mujahadahmu, usaha keras ya. Fa ini takut tazalika, kalau engkau berkeyakinan bahwa hal itu semua terjadi, biriyadatika, mujahadatika tadi, kalau engkau berkeyakinan bahwa lenyapnya masawi, hilangnya
atau lenyapnya da'awika tadi itu gara-gara riyadhah dan mujahadahmu, ya maka lam tasil ilaihi abadan. Engkau tidak akan pernah usul kepada Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena apa yang memang menjadi milik kita yang inherent tadi itu, li'anna zalika minal awsafiz zatiyati al-jibilliyati. Karena memang itu sifat atau watak dasariah kita yang memang zatiyah ada pada kita ya. Allati la yanfaku, yang tidak akan pernah menjadi fika ya. Betul Beb ya begitu ya. Yang tidak akan pernah terpisah anha dari zatiyah, awsaf zatiyah jibilliyah tadi itu. Al-abdu seorang hamba. Tak mampu hamba itu memisahkan diri. Makna jadi terpisah itu ya. Wahina idin, maka dalam pada itu, dalam situasi yang demikian itu, fal wusul, maka adapun wusul, tak lain adalah minnatu minallah, anugerah dari Allah alaika padamu. La bikasbika, berarti wusul ini bukan kasab, bukan kasbi tapi wahbi ya, memang anugerah Allah itu. La bikasbika. Penjelasan itu ada di ini, di Syekh Syarnubi ini ya, yang biasa dibaca Heri ini. Bahwa usul itu bukan kasbi, bukan karena usahamu sendiri ya. Beliau mempertegas dengan mengutip ayat, kalau di sini di Syarnubi ini ada di halaman 103. Dipertegas dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ini ada di surat Nur ayat 21 ya. Juga selengkapnya berbunyi begini, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitani wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullah. Ini dia. Walaula fadl, kalau bukan karena fadlnya Allah padamu dan rahmatnya, ya mazaka minkum min ahadin abadan. Ya patut kita garis bawahi bahwa wusul atau segala prestasi kita intelektual spiritual semata-mata karena perkenan Tuhan atau Allah menghamparkan jalan, memudahkannya. Baik kemudian kama syara ila dzalika biqaulihi, ya sebagaimana memberi isyarat musannif ya ila dzalika mengenai urgensi tadi itu, bahwa wusul itu minnah, bahwa wusul itu bukan karena upaya kita menghilangkan masawi dan da'awi tadi, tapi betul itu anugerah dari Tuhan. Kalau masih ada klaim itu kita yang lakukan, lam tasil ilaihi abadan. Walakin biqaulihi, dengan penggalan hikmahnya atau aforismanya, walakin iza aroda, akan tetapi sebaliknya, namun demikian iza aroda manakala menghendaki Allah ayyuwasilaka untuk menjadikanmu wusul ilaihi, menujunya, ay ila hadrati kurbihi, menuju kedekatan dengan kehadiratnya, maka ghatta wasfaka biwasfihi, Allah menutupi wasfaka sifat-sifatmu biwasfihi dengan sifat-sifatnya. Tentu sifat buruk ya, yang embodied, yang inherent, memang ada pada kita. Wa na'tika bina'tihi, maupun dengan sifat atribut-atributmu atau perilakumu dengan sifatnya bina'tihi. Ini dia maknanya, ai sataro anka, Allah menutupi darimu. Ausofika, sifat-sifatmu, wa azharo alaika, untuk kemudian Allah tampakkan. Ausofahu, pada sifat-sifatnya alaika, kepadamu. Allah tampakkan sifat-sifat agungnya ya. Fa'afna ka'anka wa aboko kabihi. Fa'afna ka, maka Allah lenyapkan dirimu ya, anka dari sifat-sifat burukmu tadi itu, atau dari nafsumu ya, wa aboko kabihi, dan Allah menghantarkanmu untuk bakok dengannya. Ai ghayyaba sifataka, Allah lenyapkan sifat-sifatmu ya, sifatika, ada jamak ya, ad-dani ati yang rendah, yang hina dina, Allah lenyapkan ghayyab. Biizhari, dengan cara biizhari sifatihil aliyati,
dengan cara menampakkan, dengan Allah tampakkan sifat-sifat agungnya alaika padamu. Wa ila dzalika al isyaratu biqaulihi fil hadisil qudsi. Wa ila dzalika sehubungan dengan hal itu, yakni Allah menampakkan sifat-sifat agungnya yang untuk kemudian lenyaplah sifat-sifat buruk kita, sifat yang agung sucinya, untuk kemudian lenyaplah sifat-sifat buruk kita. Al isyaratu terdapat satu isyarat biqaulihi dengan firman Allah dalam hadis qudsi. Wala yazalu abdi, bismillahirrahmanirrahim, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wala yazalu abdi, dan senantiasa dan tak habis-habis dan istiqomahnya hambaku, yataqarrabu mendekatkan ia si hamba tadi ilayya kepadaku, manakala seorang hamba ini, amin ya, semoga kita semua ini tak habis-habis istiqomah, senantiasa terus menerus mendekatkan diri ya ilayya kepadaku Allah. Bin nawafili, tak cukup dengan menunaikan yang wajib, tetapi bin nawafili, bahkan istiqomah pula dengan nawafil yang sunnah. Hatta uhibbahu, dia istiqomah sehingga atau sampai aku mencintainya. Maka manakala faiza ahbabtuhu, manakala telah mencintai aku kepadanya, kepada abdi tadi itu, kuntu sam'ahu, aku menjadi indranya. Sama basor, yad, rijal, ini Allah menjadi indranya. Aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang mana ia mendengar bihi dengan indra tadi, dengan pendengaran tadi. Artinya kalau ia mendengar, memang ia mendengar, melihat, menyentuh, meraih, menggamit, ya betis, menggenggam atau melangkah semata-mata oleh karena perkenanku, dan ialah langkahku, ialah pandanganku, dan seterusnya ya. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu aku menjadi penglihatannya yang dengan itu ia memandang, alladzi yabsiru bihi. Pertama, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, oleh karena ia istiqomah tak hanya dengan yang wajib tapi menggenapinya dengan yang sunnah, yang nawafil, ini Habib sudah senang saja. Wih, sunnah ini kan nikah Pak, katanya. Belum tentu ya. Mungkin makruh saat ini, tapi makruhnya sih sudah dekat-dekat mubah. Kalau musola selesai mubah itu. Kalau sudah rampung semua ya sunnah baru itu, tapi belum wajib. Baik, kemudian wa basaruhu, aku pun menjadi penglihatannya, kuntu. Jadi cara membaca teman-teman supaya tidak salah kayak tadi ya. Cara bacanya kuntu sam'ahu, wa kuntu basarahu, wa kuntu yadahu, wa kuntu rijlahu, begitu. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya yang dengan itu ia memandang. Wa yadahu allati yabtis, dan aku menjadi tangannya yang dengan itu ia menggenggam, ia meraih, ia menggamit. Menggamit itu meraih ya. Biha dengan yad tadi. Wa rijlahu, wa kuntu rijlahu, aku juga menjadi kakinya, allati yamsi biha, yang dengan itu hamba tadi melangkah. Praktis seluruhnya ini sudah ini bentuk penghayatan ya. Memang ia sudah sampai pada mahkotanya sifat-sifat Allah, yakni wahdaniyat ya. Baik, kemudian fawasluka atau fawassolaka tadi. Maka wusulmu itu ilaihi kepada Allah, bima minhu ilaika, semata-mata, bima karena sababiyah ya, bima minhu ilaihi, semata-mata karena anugerahnya, anugerah darinya, tabaraka wa ta'ala ilaika padamu.
La bima minka ilaihi, bukan karena bima usahamu sendiri, usaha yang minka berasal darimu ilaihi kepada, atau bima bukan karena amalmu, persembahanmu. Juga bima bukan karena, la bima bukan segala, bukan karena atau bersumber, bukan karena segala upaya minka yang berasal darimu ilahi, yang kau persembahkan kepada Allah tadi. Ini dia minal ijtihadi fil a'mal, ya misalnya atau berupa ijtihad, ya kesungguhan dalam amal dan seterusnya. Qala Asy-Syadzili, berkata Imam Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikan sanubarinya, la yasilal waliyu ilallahi wa ma'ahu syahwatun min syahawatihi wa ma'ahu au ma'ahu tadbirun min tadbirihi au ma'ahu ikhtiyarun min ikhtiyaratihi. La yasila, tidak akan pernah sampai, kalau ada lan ini tidak akan pernah ya, tidak akan pernah sampai al waliyu, seorang wali. Jadi seandainya ada wali ya, dia tidak akan sampai kepada Allah itu. Walhasil dia tidak akan pernah menjadi wali. Wa ma'ahu, sementara di sisinya terdapat syahwatun, satu saja dari sekian banyak, dari sekian aneka ragamnya syahwat. Au tadbirun, au ma'ahu tadbirun, atau dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam dirinya masih ada tadbir, sok-sok ngatur Allah ya. Dari sekian tadbirotihi, dari sekian tadbir-tadbir lainnya. Aumahu ikhtiyarun, atau dia merasa bisa punya keputusan atau menentukan secara subjektif ya. Atau dia masih merasa punya pilihan personal, pilihan sendiri dari sekian banyak pilihan-pilihan itu. Padahal Allah semua yang falau kholallahu, maka sekiranya atau seandainya khola, membiarkan atau melakukan pembiaran Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, abdahu pada hambanya, wadzalika lam yasil ilaihi abadan. Wadzalika, dan yang demikian itu, oleh karena Allah melakukan pembiaran ya, sudah dibiarkan saja itu. Apa tadi ada yang memaknai mencampakkan? Boleh. Ya, tidak akan pernah sampai, lam yasil ialah tidak akan nyampe itu kepada Allah si abdun tadi abadan, selama-lamanya. Akan tetapi kalau mindset kita dirubah, walakin, namun demikian, Iza aradallahu ayyusila abdahu ayyuwassila abdahu ilaih tawalla dzalika lahu. Manakala aradallahu, menghendaki siapa Allah, ayyusila atau ayyuwassala, atau Allah ini menghendaki untuk membuat seorang hamba ini wusul ilahi kepadanya. Abdahu ya, pada hambanya, ilahi pada Allah. Maka tawalla, Allah akan mengambil alih. Maka Allah ini, Allah lah yang akan melindungi, menguasai, memimpinnya. Kita merasa bahwa kepala itu milik kita, segala keputusan itu, padahal seharusnya, dan memang demikian ya, seharusnya keputusan-keputusan itu bukan kita. Allah mengambil alih zalika, kepada hal itu, untuk usul tadi itu loh ya. Aradallahu ayyuwassala atau ayyusila tadi itu, bi ayyuzhirolahu, dengan cara menampakkan Allah. Atau boleh langsung loncat ke belakang. Tawalla zalika lahu ma yaghibu sifati abdihi wa nu'utihi anhu bi ayyadhhara, begitu. Tawalla zalika, Allah akan mengambil alih zalika, untuk menjadikan kita wusul, hamba tadi wusul, dengan cara menampakkan min sifatihil aliyati, sifat-sifat luhurnya, wa nu'utihil kudsiyati, dan sifat-sifat kudusnya atau sucinya, lahu kepada si abdun. Yang mana dengan itu ma yaghibu, yang mana kelak ma yaghibu, lenyaplah atau kelak akan menjadi lenyap, sifati abdihi wa nu'utahu, sifat-sifat kehambaan dan sifat-sifat kehambaannya ya, sifat-sifatnya hamba tadi, sifat-sifat hamba tadi yang dimaksud adalah masawika dan seterusnya tadi itu,
anhu darinya. Atau boleh dibaca seperti tadi itu. Jadi kalau dibaca seperti tadi langsung loncat. Idza aradallahu ayyuwassala abdahu ilaihi tawalla dzalika lahu, itu maka kalimat selah. Langsung loncat ke ma yaqibu sifati amdihi wa nu'tahu. Wa inda dzalika, sehubungan dengan hal itu, sehubungan dengan urgensinya, betapa pentingnya pemahaman bahwa manakala Allah menghendaki untuk kita usul, Allah yang mengambil alih itu semua. Bukan karena upaya usaha kita sendiri. Caranya Allah tampakkan sifat-sifat luhurnya, sifat-sifat kudusnya ya. Yang dengan itu lenyaplah segala sifat buruk kita tadi itu, yang memang inherent ada dalam diri kita. Maka inda dzalika la yakunu lahu iradatun. Ya tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi bagi hamba tadi. Tidak ada iradah, wala ikhtiar, wala ikhtiarun ya. Ikhtiar ini pilihan personal. Illa kecuali ma ikhtaruhu maulahu, kecuali apa yang telah Allah pilihkan hu kepada abdun, kecuali apa yang telah dipilihkan ya kepada abdun tadi maulahu. Kalau terjemah bebas, kecuali apa yang telah Allah pilihkan kepada si abdun dan Allah kehendaki kepadanya. Saya melihat ini dalam dua hal. Pertama, mula-mula begini. Kalau kita punya pencapaian saat ini, sebutlah pencapaian kita adalah lulus sekolah. Pencapaian kita adalah menjadi orang berilmu meskipun tidak banyak ya. Punya prestasi jadi imam masjid, atau taruhlah disebut ustadz lah ya. Dan segala bentuk terapan-terapannya dalam kehidupan. Nah, udah banyak terapannya ustadz itu. Atau sukses dalam banyak hal lah itu. Malah kalau dipersempit, segala pencapaian kita saat ini sebenarnya bukan kita yang merintis itu. Itu sebenarnya orang tua, guru-guru kita yang telah merintisnya ya. Telah menjadi pionir ya, memulainya, merintisnya. Bukan karena upaya kita sendiri. Baik. Nah, sehubungan dengan ini, kalau dalam Misbahuz Zulam ini masuk ke bab kita bertakarrub kepada Allah takhalluqan wa ta'alluqan ya. Ini bab tentang intimitas. Dimulai dengan wusuluka ilallahi, wusuluka disinggung Ustaz Yani tadi, ilal ilmi bihi ya. Ada penjelasan sedikit menarik di sini, saya bacakan. Tambahan sedikit saja ini. Fala yasilu ilaihi ta'ala abadan li anna mahasinahu, kebaikan manusia itu kullaha masawiyun. Jadi kebaikan kita ini seluruhnya buruk. Wa ahwalahu wa li anna ahwalahu kullaha da'awiyun. Dan segala ahwal kita ini sebenarnya klaim saja. Ini dipertegas, wal wusul laisa bikasbin, itu dia. Wusul ke Allah bukan kasab. Jadi kita meraih apapun, pencapaian apapun, entah di sini spiritual tentu saja ya, atau pencapaian yang lain misalnya pencapaian spiritual, itu sebenarnya bukan usaha kita. Terus kalau belajar itu katanya, belajar apa dan seterusnya. Apa belajar penyebab orang pinter? Ya, pada lazimnya ya. Oh, secara adat ya. Oh, dia setelah ketemu Fatul ngomongnya sudah tidak serat. Baik. Tapi faktanya betapa banyak orang belajar tetap bodoh, betapa banyak tidak belajar lalu pinter. Oh, jangan. Ada 1-2 yang tidak belajar pinter. Nah, harus diralat itu. Ya, seperti Nabi Adam ya, sebenarnya Allah ajarkan langsung juga itu. Atau begini, saya contohkan yang lain yang lebih pas untuk konteks ini supaya tidak salah paham. Karena ini cocok dengan kesombongannya Maman. Dulu di pesantren itu atau ketika ngaji kita tidak terlalu paham. Tapi begitu ngajar kemudian Allah menganugerahkan membuka futuh ya. Lalu kita paham. Nah itu dia. Padahal hanya mengulang saja itu.
Baik, atau begini, kapan, ini bisa dengan pertanyaan begini ya, di psikologi itu ada namanya hukum atau paradigma Gestalt yang menyatakan bahwa keseluruhan itu tidak terbentuk dari bahagian-bahagian. Universalitas itu tidak dibentuk oleh partikularitas. Kalau ke Yunani kuno misalnya ada mitos ya, kapal Theseus itu loh. Itu kan populer sekali mitos itu. Jadi kapal ini berangkat dari Samos misalnya, menuju Kreta, nanti menuju Athena, nanti menuju Makedonia. Berangkat ini kapal ini, tapi di pelabuhan A ada kerusakan pada kapal. Misalnya di haluannya, kemudian pada lambung kapalnya, di buritannya, pada layarnya. Kira-kira diperbaiki tidak itu? Menggunakan tentu saja kayu, karena kapal kuno ya kan, sudah ganti kayu. Nanti di pulau B rusak lagi itu, ganti. Nanti di pulau terakhir kayunya sudah hilang sama sekali, diganti dengan kayu yang baru. Pertanyaannya, apakah ini masih kapal yang sama? Kalau dilihat komponen-komponen tadi, ini sudah bukan kapal yang sama. Tapi dalam psikologi menurut Gestalt tadi tidak, ini tetap kapal yang sama. Karena entitas kapal tadi tidak dibentuk dari komponen-komponen asal. Jadi partikularitas ini tidak lantas menjadi prasyarat dari keutuhan satu unit kapal tadi itu. Karena ini tetap kapal yang sama. Tapi pandangan yang lain tidak, ini kapal sudah ganti. Karena sudah sejak mulai ia berangkat sudah diganti semua komponennya. Baik. Pun demikian, kita kan berangkat ini ya, ini berangkat dari usia 0 misalnya. Kalau Dayat langsung 17 tahun nafsunya, berangkat dari 0 ya. Sampai menuju pencapaian kita saat ini. Sudah banyak pengalaman, ajaran, ketemu orang dan seterusnya. Kemudian kita melalui itu semua. Dicatat, dipelajari, lalu kita merasa itu karena upaya kita sendiri, bukan karena bimbingan Tuhan ya. Itu baru bukan usul ke Allah itu. Sampai ke pencapaian duniawi lah misalnya, terkenal atau pinter atau apalah dan seterusnya. Walhasil bukan spiritualitas. Jadi kapal saja tadi itu sudah bukan kapal yang sama. Tapi tetap itu dianggap kapalnya siapa perempuan hebat itu di Aceh itu yang namanya sering dilupakan. Laksamana Kemalahayati. Ya, betul Beb ya. Kemalahayati. Itu dia. Itu salah satu itu panglima perang itu. Dia kalahkan Portugis ya. Itu hebat sekali perempuan itu. Dan memimpin para janda. Wah, itu penting itu. Jadi bapak-bapak berperang mati semua, istrinya sudah jadi janda, dilatih perang militer ya. Itu salah satu perempuan hebat ya di Indonesia, tapi kurang dikenal karena cara berpikir kita kebapakan. Pokoknya yang hebat laki-laki tok lah itu. Baik. Ini perahu sudah perahu yang berbeda meskipun berangkatnya ini. Nah, pun juga demikian. Kita menganggap ini milik kita, padahal komponennya sudah banyak yang diganti. Dari mana kita meraih komponen tadi itu? Tentu bukan dari diri kita. Kita menganggap ini kapalnya Theseus, kapalnya siapa? Laksamana Kemalahayat. Padahal ini sudah ganti sama sekali, bukan kapal yang awal ini, bukan yang. Demikian pula watak kita, kepribadian kita, pencapaian kita. Nah, lebih-lebih pencapaian spiritual. Jadi dengan merubah cara pandang, apa sih manfaatnya? Nanti ini ditutupi ya, dilengkapi dengan laula Jami Lusitrihi tadi. Tadi disinggung begini, bahwa ini kita ada di makom takholli, di makom bersih-bersih. Lebih baik mandi tidak pakai parfum.
daripada tidak mandi pakai parfum itu. Karena pakai parfum itu tahalli itu. Lebih baik mandi saja, bersih-bersih saja dulu. Nah, jika demikian wusul kita kepada Allah ini karena kita memang diambil alih olehnya. Karena memang upaya kita tidak akan pernah sampai kepadanya. Karena memang segala bentuk kesungguhan, keseriusan, mujahadah, riyadhah itu bukan itu yang menyebabkan kita sampai. Dan Allah buktikan beberapa hal bahwa tanpa itu ada orang yang memang langsung majdzub ya, tersedot dalam pusaran Allah itu. Di sini yang patut digarisbawahi adalah kita wusul kepada Allah itu, wusul kita adalah bima minhu ilaika. Karena memang Tuhan berkenan menganugerahkan itu kepada kita. Jadi wusul itu anugerah Allah, bukan upaya kita. Karena memang yang kita punya lemah, tak berdaya, kotor-kotor, segala kebaikan kita loh tadi itu. Segala kebaikan kita buruk ya secara hakikat itu. Apalagi keburukan kita. Baik, kemudian hadis tadi ini kita maknanya memberi lebih kepada Allah. Istiqomah ini. Dan memang istiqomah itu jadi wali. Karena wali itu cirinya la khaufun alaihim walahum. Nah, itu ada di surat Fussilat ya, di surat Fussilat dan Ahqaf bunyinya begini. Barang siapa istiqomah, tidak ada ragu dalam dirinya itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Barang siapa mengaku orang-orang yang qalu Rabbunallah, bahwa Tuhan kami itu Allah ya, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu di surat Fussilat. Kalau di surat Ahqaf sama sebenarnya narasinya itu. Innalladzina amanu innalladzina qalu rabbunallah, alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, ini dia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Alladzina qalu sak temene wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina rabbuna utawi pangeran kita Allahu ika Allah. Tsumastaqamu moko keri-keri istiqomah sapa alladzina. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mongko ini jawabnya ini, maka turunlah para malaikat itu. Dan berkata, mengabarkan. Ini dalam bentuk apa? Khawatir malakuti ya. Allah takhofu. Ojo wedi sira kabeh. Ojo wedi rabi sira kabeh ya. Wala tahzanu, dan jangan sedih kamu semua ya. Wa absyiru bil jannati, lan nyicilo bunga sira kabeh bil jannati kelawan swarga. Allati kuntum kang ono sira kabeh iku tu'aduna dijanjeni. Yang mana surga itu dijanjikan kepada kita. Maka jelaslah bahwa istaqomu di sini. Jadi dia, si Abdun tadi tidak hanya istiqomah dengan amalan yang wajib, tapi menggenapinya, melengkapinya dengan amalan yang sunnah. Nah, hikmah ini menyiratkan sekurang-kurangnya dua hal. Nomor satu, tata krama, etika kita ya. Bahwa pencapaian apapun sebenarnya berdasarkan perkenan Tuhan. Bukan karena upaya kita sendiri. Itu anugerah Allah itu. Memandang puasa sebagai anugerah. Dengan itu kita baik. Memandang sholat bukan semata-mata kewajiban tapi anugerah. Memandang semuanya anugerah Allah itu. Jadi kalau misalnya kita punya pencapaian baca Quran dengan baik. Ya jelas yang hebat bukan kita, karena Quran yang dibaca. Kita memperoleh ilmu, karena hebatnya ilmunya Allah itu, maka kita ketularan, kecipratan dianggap orang hebat, orang berilmu ya. Sebenarnya bukan orang berilmu itu, ilmu yang nempel ke orang ya kan, yang Allah tempelkan ke dia, lalu dia punya sebutan baik. Apa itu? Orang pinter misalnya, dukun ya, apalagi ilmuwan apa dan seterusnya. Nah, ini juga dibuktikan. Yang kedua adalah catatannya falau khalallahu ta'ala amdahu. Kalau saja Allah melakukan pembiaran, maka kita tidak akan wusul. Ini na'udzubillah ya, selama-lamanya. Jadi merubah mindset ini mendatangkan dua manfaat personal
di satu sisi ya, selain spiritual dan seterusnya, juga manfaat sosial di sisi lain. Manfaat personalnya apa? Pelan-pelan hilanglah klaim-klaim sepihak, klaim-klaim subjektif, klaim personal bahwa pencapaian kita oleh karena diri kita. Yang biasanya kita mengabaikan, mempersetankan orang lain. Pokoknya saya yang hebat ini. Baik. Pulau itu atau gunung itu disebut tinggi karena ada pembanding di sekitarnya, yakni daratan yang lebih rendah darinya. Atau apapun saja sebutan-sebutan itu lazim ada pembanding ya, karena makhluk. Kalau Allah tidak perlu itu semua. Sudah. Yang kedua adalah apa manfaat sosialnya sehubungan dengan kita belajar atau kita menempuh studi ya. Ini dia. Walakin idza aradallahu ayyuwassalaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi. Ini dia. Manakala Allah telah menghendaki untuk kita wusul kepadanya, maka Allah lenyapkan, Allah tutupi sifat-sifat kita yang buruk itu dengan sifat-sifatnya. Nah, ini sekarang kita lihat. Adakah yang baik pada diri kita? Misalnya dermawan, murah hati, itu jelas karena pelit, karena sombong, kepongahan, itu Allah tutupi, itu dia. Jadi selain manfaat personal, ini juga manfaat sosial. Oh iya, saya merasa saya baik dalam hal bahwa saya dermawan. Itu karena Allah menutupi kita yang pelit itu. Atau membiarkan Allah menganugerahkan kita berada dalam zona tidak nyaman terus, dalam tantangan terus itu. Nah, itu supaya kita tidak terlena. Coba saja Anda disebut ustadz terus, Anda terlena itu. Disebut mandor terus misalnya lo ya, mandor asmara, nanti terlena itu. Buktinya apa? Loh, adiknya Nidom sudah nikah, masih ada Pak adiknya lagi. Nah, itu dia. Kemudian apa saja yang sebutan yang baik itu membuat kita terlena. Nah, dengan prinsip ini perlahan-lahan, sebagian lain mengatakan lahan perlahan, nanti luntur dengan itu. Coba Anda disebut sebutan yang baik, disebut pinter, dermawan, atau berkuasa, atau apapun saja itu. Dan ini terbukti bahwa sebahagian kita sibuk mencari sebutan-sebutan, iya kan? Cari saja itu. Itu banyak sekali. Kadang disebut Cak, kadang disebut Gus ya. Gusnya Habib itu loh. Yang posternya semalang banyak itu. Saya jalan kemana-mana juga banyak di Indonesia. Ini nyebut dirinya sendiri loh, bingung. Apa Panglima Gembel Nusantara, apa lagi lah sebut. Apa kok bingung loh nyebut dirinya sendiri. Sudah sebut aja Gembel ya Allah, kan selesai kan. Abdullah itu misalnya. Di politik itu Bib ya. Jadi ada orang nyebut dirinya sendiri bingung. Ada juga yang tidak mau dipanggil kiai padahal di dalam dirinya kepingin disebut Hadratus Syekh. Betul Heri ya? Betul gak Heri ya? Berarti sama nganggap saya begitu? Oh enggak, oh ya sudah enggak kalau gitu. Ada orang, jangan panggil saya Ustadz, padahal dia mau disebut apalah misalnya, tua ya, Syekh gitu. Nah ini juga, ini banyak ya memang penyakit-penyakit seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita sudah dapat dua manfaat tadi, sekurang-kurangnya dalam belajar. Apa pencapaian kita saat ini bukan kita yang merintisnya. Itu karena orang tua, guru ya. Apalagi yang spiritualitas ya. Ya banyak lah, termasuk doa Nabi Ibrahim juga. Termasuk doa Nabi Ibrahim juga. Konon kalau ada orang masuk Islam, itu juga ada kontribusi doa kita. Dalam sholawat Ibrahimiyah, ya. Nama sholawat wa'ala ali sayyidina Ibrahim, yang gitu itu loh. Kan keluarga Nabi Ibrahim itu siapa sih? Ya Yahudi, ya Nasrani, selain Islam. Betul kah ya? Nah kalau itu nanti ada yang masuk Islam dapat hidayah, itu karena sholawat Ibrahimi kita, yang kita baca itu. Sebahagian. Tapi Maman jangan sombong. Oh berarti saya, wah itu, ya repot lah Maman kan. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Baik demikian. Silahkan kalau ada tambahan atau pertanyaan.